Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji, syukur kita serahkan kepada Allah. Juga salawat beserta salam kita limpah curahkan kepada Nabiullah, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, tabi'inat tabi'in, sehingga sampai kepada kita semua. Semoga diakui sebagai umatnya sehingga mendapat syafaatul udzma nanti di yaumul jazaa wal hisab. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah menginjak kepada sifat iradatnya. Pas, bagus saja, cukup. Sifat iradat. Arti iradat artinya berkehendak. Allah wajib mempunyai sifat berkehendak dengan tidak ada permulaan dan tidak ada akhir. Dan sifat tersebut tetap adanya di zat Allah. Tetap adanya di zat Allah. Dan karena sifat iradat, sifat yang tetap adanya dan qadim, maka berbeda sekali dengan iradat atau kehendak makhluk yang ada permulaan dan ada akhir. Maka batal perkataan kafir pula sifat dan Mu'tazilah yang mengatakan bahwa iradat atau kehendak Allah itu bukan sifat, tapi watak Allah saja. Bilang kafir apa tadi? Pula sifat. Dan Mu'tazilah mengatakan bahwa iradat itu bukan sifat, tapi apa tadi? Kehendak Allah. Dan batal juga pendapat kafir Nasrani yang mengatakan bahwa yang ada itu bukan zatnya, tetapi sifatnya. Sekali lagi, karena sifat iradat sifat yang tetap adanya dan qadim, maka berbeda sekali dengan sifat dengan iradat atau kehendak makhluk yang ada permulaan dan ada akhir. Maka batal perkataan kafir pula sifat dan Mu'tazilah yang mengatakan bahwa iradat itu kehendak Allah. Bahwa iradat itu bukan sifat, tapi watak Allah saja. Oleh Allah mempunyai watak, mempunyai tabiat. Tidak, Allah tidak mempunyai watak, tabiat. Ada juga kudrat iradat yang mempunyai watak dan tabiat itu apa? Manusia ini punya watak. Tapi watak Allah saja bilangnya ya. Dan batal pula pendapat kafir Nasrani yang mengatakan bahwa yang ada itu bukan zatnya, tetapi sifatnya. Padahal jelas wahdaniyat, bidat, wafi sifat, wafil amal. Bidat, wafi sifat, wafil amal. Jelas itu.
Maka di sini dikatakanlah Nasrani, ya. Terus lagi pula sifat Mu'tazilah. Lihat. Kemudian kehendak Allah tidak didorong oleh kejadian atau pekerjaan makhluk. Jadi kehendak Allah tidak terdorong, tidak didorong oleh kejadian atau pekerjaan makhluk. Kalau Allah sudah berkehendak, sekalipun tidak ada yang mendorongnya dengan doa, dengan apapun, ya, tetap ya tidak akan terjadi. Bukan juga karena motif atau arad yang lain. Seperti Allah menciptakan atau membuat air susu ibu. Bukan terdorong oleh adanya siapa? Adanya anak. Atau karena melahirkan. Atau khawatir kepada si anak yang baru lahir. Sebab Allah tetap kuasa memelihara si anak tanpa air susu ibunya. Itulah satu-satu contohnya. Jadi tidak, sekali lagi, kehendak Allah tidak terdorong oleh kejadian atau pekerjaan makhluk. Bukan juga karena motif-motif yang lain. Seperti Allah menciptakan atau membuat air susu ibu. Allah menciptakan atau membuat air susu ibu bukan karena terdorong oleh adanya anak. Atau karena melahirkan anak, ya. Atau khawatir kepada si anak yang baru lahir. Bukan karena itu. Sebab Allah tetap kuasa untuk memelihara si anak sekalipun tidak ada air susu. Ya, tanpa air susu ibunya. Tanpa air susu sapi. Tanpa air susu yang lain, ya. Air susu sapi. Tetap Allah berkuasa, ya, untuk memelihara si anak itu tadi. Seperti Nabi Adam atau Siti Hawa, ya. Itu pun hidup tanpa air susu. Demikian pula semua yang ditakdirkan Allah tidak terdorong sesuatu apapun, ya. Sehingga ijabah doa pun bukan terdorong karena doanya atau yang mendoanya hebat misalkan. Sebab ijabah doa maupun orangnya itu semuanya ciptaan Allah. Jadi Allah tidak akan terpaksa dengan hebatnya orang yang berdoa. Tidak terdorong dengan motif-motif yang lain. Karena ini khawatir ini ada anak, ini kalau nggak ada air susunya, kalau nggak nyiapin air susunya kayak apa. Ya itu untuk bicara makhluk, ya. Tapi bagi Allah tetap, sekalipun tidak ada air susu, tidak diciptakannya air susu, tidak ada pun juga air susu sapi, tetap Allah akan merawat si anak itu. Sehingga tetap itu dengan kuasanya Allah, iradatnya Allah. Jadi kehendak Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, apapun yang kita tidak ada sama sekali yang disangka-sangka atau yang diinginkan, tapi Allah sudah berkehendak, itu pasti akan terjadi. Kenapa kita tidak punya pendapat ke situ? Karena kita mah yang kita inginkan sesuai dengan hawa nafsu, maka kalau tidak terjadi, maka di situ kadang-kadang wah sholat terus, berdoa terus, tapi yang kita inginkan itu nggak terjadi.
Kalau kita inginkan menurut hawa nafsu, sekalipun tidak pernah berdoa, wah itu girang sekali kan. Padahal jelas, jelas. Semuanya itu kehendak Allah. Kembali kepada yang kita baca hari-hari. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu di Ismul A'dzam. Ya. Satu hari satu malam berapa kali baca itu? Ismul A'dzam. Satu hari satu malam berapa kali? 100 kali. Ya Allahnya aja, ya Allahnya. Ya Allahnya. Berapa ratus kali? Minimal mau tidur itu 500 kali. Jadi tasbih itu di tempat tidur harus ada. Harus ada tempat tidur. Sebelum tidur terus ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Karena kalau sudah ke dalam itu baca Ismul A'dzam, ya Allah pun juga itu namanya. Ya Allah pun juga Ismul A'dzam. Ayo biasakan, dibiasakan. Wah nggak bisa tidur sampai jam 1 sampai jam 2. Cuman dipakai apa? Melamun, sana sini menghayal. Main HP. Nonton TikTok. Kesempatan nggak bisa tidur itu dia pakai. Sekalipun misalkan dikirnya setengah jam, ya setengah jam menghayal sana sini ya. Terus diusahakan perang. Wala yusibana illa ma katamallahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jadi semuanya pada hakikatnya itu ya. Kalau bahasa-bahasa orang tua itu diomongkan Allah, berjalan dijalankan Allah, tidur ditidurkan Allah, jaga dijagakan Allah. Artinya melek gitu ya, melek. Semuanya tidak lepas dari kudrat iradat Allah. Kadang-kadang kita itu jarang menyadari ya. Kok gini? Kok gini? Kok gini dan gitu, gini dan gitu. Itu selalu itu yang. Padahal kita kalau sudah mendalam, kita di arti lahola itu tidak bisa sama sekali kita melaksanakan taat, ya, kecuali diberi kekuatan oleh Allah. Tidak bisa kita menjauhi dari maksiat kecuali dibimbing Allah. Tidak bisa kita jauh dari maksiat. Jauh dari maksiat tidak bisa tidak melaksanakan maksiat kalau tidak ada bimbingan Allah. Jadi pada hakikatnya karena kita itu jalan dijalankan Allah, ya, ngomong diomongkan Allah, maka maksiat atau taatnya kita itu semata-mata itu kudrat iradat Allah. Kudrat takdir, iradat apa tadi artinya? Kehendak Allah yang sudah ditakdirkan dengan kehendak Allah. Tapi giliran kita maksiat, wah saya maksiat, itu juga kehendak Allah. Jangan kalau gitu mah. Jangan. Karena ada dua pilihan. Ada dua pilihan. Sudah tahu itu jurang ya, kita loncat ke jurang itu. Jangan, wah ini kehendak Allah ya. Jangan gitu. Bak belur nanti. Kita sudah jauh menghindar, sudah berusaha untuk menghindar dari kemaksiatan, ya, dari maksiat, maka Allah membimbing juga, menyelamatkan kita juga. Itu ya diselamatkan Allah. Kita sudah berusaha untuk menghindar dari kemaksiatan, tapi masih aja gitu. Ya. Nah, secara hakikat itu sudah takdir Allah atau kersa Allah, kehendak Allah. Karena kita sudah berusaha untuk menghindar.
Jadi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu tidak ada daya dan upaya. Ya, tidak ada kekuatan. Kita bisanya sholat dengan kehendak Allah. Ya. Kita meninggalkan sholat pun juga kehendak Allah. Tapi jangan lepas usaha. Pas duhur ini ada adzan. Sudah kedengaran adzan. Nanti nggak ada daya ikhtiar kita untuk sholat. Akhirnya jam 3 barulah mau sholat. Nah itu mah bukan kehendak Allah, itu mah kehendak kemalasan. Kemalasan, malas sholat. Jadi sholat itu jangan di akhir-akhir ya, Mat. Sekalian sama asar. Asar jam 5 terus. Sekalian sama maghrib. Kadang setengah 6, sekarang masih kelihatan setengah 6 tuh matahari. Waalaikumsalam. Memang pintar sih setan. Kelihatannya rajin sholatnya, tepat waktu. Disibukkan dengan pekerjaan, disibukkan dengan apapun. Sehingga bilang setan, nanti datang waktu sholat duhur, adzan duhur. Bilang setan, masuklah, bisikan, berbisik-bisik. Nanti masih panjang waktunya. Waktu duhur itu kan panjang. Nanti lagi. Akhirnya terus saja diikutin. Sudah jam 1, jam 2. Masih aja, nanti masih ada waktu. Sholat aja paling 5 menit beres. Terus dibisikin. Sehingga sampai akhir. Nanti di akhirat ditanya, kenapa kamu nggak sholat? Iya, nanti. Salah setan itu menggoda itu. Salah setan. Setan menggoda terus, membisik-bisik terus. Nah, bilang setan itu, salah kamu bilangnya, ngikut saya. Setan itu lepas tangan nanti di akhirat itu. Lepas tangan. Kita ngadukan itu ke setan itu. Ya, karena bujukan setan, bilang setan itu. Kamu yang on bilangnya, kok ngikut saya? Sudah tahu saya itu ahli neraka. Iya, setan kan kita semua sudah tahu bahwa setan itu sudah sanggup jadi penghuni neraka. Bisiki-bisikannya masih kenapa kita ikutin? Ya mengelak setan nanti. Bilang setan itu, kamu yang on itu. Saya bisikin itu malah ngikut saya. Padahal saya tahu, kamu tahu bahwa saya itu ahli neraka, dilaknat oleh Allah. Kenapa diikutin? Sekarang rasakan gitu nanti, mengelak setan. Sholatnya banyak sekali, cobalah kita teliti. Lagi sholat enak-enak, klebat yang lainnya. Datang masalah, yang tadinya nggak ingat-ingat juga, datang masalah. Waktu sholat itu. Pas rakaat ketiga lagi datangnya. Pas mau rakaat keempat rasanya sudah 4 ya, masih 3. Aduh, kacau. Bisa 5 rakaat. Bilang si Iman itu, iya baru 3. Bilang si setan, sudah cukup 3 tadi itu. Nah di situ perang, bimbang di situ. Jadi sak mang. Akhirnya kesana nggak nyampe, sini sudah berangkat. Kemang-mangan di situ, keraguan. Jadi syahadatnya batal. Yang kemarin terangkan kan. Nauzubillah min dzalik. Pintar sekali kok, pintar. Enggak punya masalah pun juga lagi sholat itu. Wah sudah diperlihatkannya, kelebat yang jauh sana. Kelebat yang dekat apalagi. Tapi rata-rata yang jauh. Terbayang itu jalan ke Sulawesi, terbayang lagi sholat itu. Mau lewat Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur. Yang lewat kapal itu. Wah, terbayang ke sana. Naik kapal sampai ke sana. Kalau naik pesawat, pas di apa itu? Ada Gunung Meletus Ruang itu, enggak lewat situ ya? Enggak lewat situ ya?
Enggak ya? Masih untung. Penerbangannya di ruang itu. Itu bukan selamat aja, itu masalah itu tuh. Manggawan aja kadang-kadang ya. Masih 2 baris lagi ini 2 batal lagi. Masang lagi sholat masih ingat. Saya pun juga sama seperti itu. Bahasanya kalau bilang guru, kalau kita lagi sholat, ada tamu yang datang, jangan diikuti, usirlah. Dalam artian kalau ingat ke sana, berarti itu tamu yang tidak diundang, usir, karena kita tidak mengundangnya. Kalau ada tamu itu terus dilayani itu, ya. Pas lagi sholat ingat mancing, terus diikutin aja, dapat gede, sudah dapat gede itu, tarik ulur ya, itu. Sehingga langsung dapat, langsung sampai di panggangnya itu. Ingat tuh berapa rakaat sholat berapa rakaat sholat itu rasa 3, rasa 4. Nah kebiasaan kita tuh kadang-kadang seperti itu ya, banyak yang diingat. Nah untuk menghindari itu apa obatnya? Apa obatnya? Sudah sering, usahakan hadirkan Allah, hadirkan baca syahadat, hadirkan Allah, hadirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hadirkan. Seakan-akan musyahadah dan muraqabah dari situ ya, gunanya musyahadah dan muraqabah. Musyahadah merasa disaksikan Allah, muraqabah merasa dekat dengan Allah. Sehingga kalau ingat ke sana malu sama Allah, karena Allah merasa dekat ya. Karena kita merasa dekat dengan Allah. Jadi kelalaian ya, ingat kemana saja pikiran, kembalikan musyahadah, kembalikan muraqabah. Barulah itu bisa nantinya akan wusul sampai kepada Allah. Wa yurabu bihi ahwalun nafsi mahmuduha wa madmumuha min intisabi bi mahmuduha wa kaifiatis suluk wasari ilallah wasayyir ilallah wal firari ilaih. Apa tadi pertamanya? Ketahuilah ya bahwa di dalam diri kita itu ada yang jelek, ada yang baik-baiknya, banyak yang baik-baiknya, banyak pun juga yang jelek-jeleknya ya. Jadi yang jelek-jelek itu min intisabi bimahmuduha, bagaimana yang jelek-jelek itu dibuang, dirubah ya, dirubah menjadi yang baik, yang terpuji, yang baik-baik. Bagaimana caranya untuk merubahnya? Min intisabi bimahmuduha. Jadi untuk merubah. Jadi kalau masalah bilang guru itu, kalau masalah khusyuk itu mudah. Tapi yang susah itu merubah kebiasaan. Kebiasaan di waktu subuh itu molor, tidur ya, nggak pernah sholat subuh karena tidur. Itu maunya tidur aja, dirubah itu susah sekali. Kebiasaan sebelum sholat subuh itu sudah weng berangkat kerja ke sawit ya, itu nggak sholat subuh dulu karena kebiasaan itu berat sekali melaksanakan sholat subuh 2 rakaat itu berat sekali. Nah maka rubahlah min intisabi bimahmuduha wa kaifiatis suluk wasayir ilama, ngambah jalan, nyucruk jalur ya, ngambah jalan, rubahlah
yang jelek-jelek itu dengan berusaha kita untuk menuju kepada Allah. Kalau nggak maksakan mana nggak bisa, selamanya itu nggak bisa. Nah. Kadang-kadang apalagi masih muda-muda itu mau sholat ya tarik sama ibunya, sama istrinya. Nah, mau bangun suaminya tarik sama istrinya. Istrinya giliran mau bangun tarik lagi sama suaminya. Akhirnya 5:30. Akhirnya dua-duanya nggak sholat. Bilang nanti di akhirat itu likoun fid dunya walikaun fil akhirat. Bersama-sama di dunia, bersama-sama di akhirat. Liadawatun. Pertengkaran. Kenapa kamu Anang tidak sholat subuh? Bilang si Anang, saya mau sholat subuh Gusti, tapi ditarik sama istri. Bilang istrinya, bohong Gusti. Bohong, saya juga sama mau sholat subuh ditarik sama suami. Akhirnya enggak dua-duanya. Saling menyalahkan nanti di akhirat. Bukan saling membantu. Jadi sama-sama di dunia dan akhirat, tapi menghujat, saling hujat nanti di akhirat. Yang bagus kayak apa? Likoun fid dunya wa likoun fil akhirat muta'awanun. Saling tolong menolong. Di dunia pun juga saling tolong menolong. Nanti sama-sama di akhirat. Suami istri, anak, keluarga sama-sama di akhirat. Wa ta'awan. Artinya saling tolong menolong. Saling doa mendoakan. Di dunia ini mendoakan si istrinya. Ya Allah, istri saya lagi dzikir, istri saya lagi sholat sunat duha, lagi sholat fardu. Doakan, ya Allah, kalau toh ada hijab di istri saya yang merupakan dosa terhadap suami, maka ampunilah ya Allah dosa-dosa istri saya. Begitu doakan. Si suami pun juga begitu, didoakan sama istrinya. Suaminya lagi berangkat Jumatan, didoakan sama istrinya. Setelah pulang Jumatan, disiapkan air 1 gelas, sama mendapat pahala Jumatan. Pernah si istri-istri nih, ibu-ibu, sepulangnya suaminya dari Jumatan disiapkan air 1 gelas? Gak pernah. Durhaka itu, seorang istri durhaka itu. Kalau ingin mendapatkan pahala Jumatan, suaminya Jumatan, sepulangnya Jumatan disambut dengan senyuman manis, disiapkan air satu gelas. Mau air putih, ada kopi, ada teh. Gitu. Yang paling hebatnya lagi, kalau datang suaminya itu mana bibir manyun, marah-marah, itu enggak kebagian surga. Sama-sama cuman di dunia saja, di akhirat enggak kebagian bersama-sama. Celaka. Jadi kalau ingin bersama-sama di dunia, bersama-sama di akhirat, coba saling tolong menolong. Kalau bahasanya mungkin saling pengertian. Jangan saling menyalahkan. Bijah ada ngaji enggak? Bang Ade, kenapa Bijah enggak ngaji? Nah di dunia juga kadang-kadang sudah saling menyalahkan. Giliran Bijah ngaji dia tanya, ya kenapa Bang Ade enggak ngaji? Oh anu tidak enggak beres dunia aja, apalagi akhirat ya. Cobalah likoun fid dunya wa likoun fil. Jangan cuman hanya ingin bersama-sama di dunia, tapi di akhirat nanti berpisah. Naudzubillahi min dzalik. Ini banyak yang bertanya,
Ini sering diterangkan sih sebetulnya. Sering diterangkan. Jadi ada likoun fid dunya wa likoun fil akhirat wada'awatun ya. Tadi wada'awatun pertama. Bersama-sama antara suami istri di dunia dan juga bersama-sama di akhirat. Tapi pertengkaran di sananya. Ya, pertengkaran. Sebagaimana di dunia kadang-kadang saling menyalahkan. Nanti gitu di akhirat. Gusti, kenapa Gusti saya tidak sholat, tidak ibadah di dunia itu? Kenapa? Karena suami saya tidak pernah ngasih tahu, tidak pernah memberitahu, tidak pernah nyuruh. Wah, langsung suaminya ditanya, benarkah istri kamu tidak dididik sehingga tidak bisa adus aja tidak bisa, mandi wajib aja tidak bisa doanya? Benarkah? Si suaminya mengelak juga. Saya enggak bisa, saya enggak pas sehat. Maka diberangkatkan sama saya ke pengajian. Gitu nanti. Terus pertengkaran. Tidak ada satu perkara pun yang tidak dipermasalahkan. Tidak ditanyakan nanti di akhirat. Pasti semuanya itu. Tidak ada yang ketinggalan nanti. Nah maka bersamanya di sana di akhirat itu ya, pertengkaran. Itu satu. Nomor keduanya likoun fid dunya wala likoun fil akhirat. Bersama-sama di dunia tapi tidak bersama-sama di akhirat. Seorang orang seperti apa? Orang yang beda agama. Beda akidah. Misalkan contohnya seperti suaminya, lakinya Islam, istrinya Kristen. Misalkan beda agama. Terus lagi istrinya Yahudi, suaminya Nasrani atau Islam. Sama gitu ya. Bolak-balik tidak seakidah, maka nanti tidak akan bersama-sama. Tidak ada pertengkaran juga, tidak. Ya, tidak ada pertengkaran. Karena itu salah satu tidak ada hisaban. Langsung lempar gitu aja kan. Sudah jelas dilemparnya itu. Kalau dengar ceramah Syaihu tadi malam, iya tadi malam, hari hanya tadi malam kan, malam Rabu. Wah, pokoknya habis pimpinan-pimpinan cabang, terutama kalau menerangkan tentang suaminya jamaah, ya. Perempuannya belum. Jangan disangka.